Jadi di video ini kita akan mulai belajar coding ya untuk teman-teman atau adik-adik yang berusia 5-12 tahun dengan menggunakan platform bernama MIT Scratch atau di address scratch.mit.edu. Jadi adik-adik bisa kemudian search dulu ya scratch.mit.edu, lalu bisa bikin akun. Kalau belum bikin akunnya, sign in dengan email Google dan lain-lainnya. Nanti dari orang tua atau kakaknya bisa dipandu ya tentunya. Kemudian nanti baru ketuk tombol create ini ya, ketuk tombol create, lalu kita akan masuk ke halaman project seperti ini. Nah, jadi di sini saya sudah bikin satu project sederhana, yaitu membuat kucing ini berjalan dan bersuara meow setiap kali dia jalan. Nah, ini contohnya ya misalnya. Nah, gitu. Jadi di sini kita menghitung langkahnya. Kemudian di sini kita juga ada aksi dia bersuara dan juga melangkah tadi seperti yang sudah adik-adik dan teman-teman lihat. Nah, itu adalah bentuk demonstrasi sederhana dari halaman code ini. Di mana di sini adik-adik atau teman-teman akan belajar yang namanya block coding. Jadi block coding itu adalah basically metode belajar coding dengan balok, yang mana balok ini disusun seperti ini ya, disusun dan membentuk sebuah kerangka atau bisa dibilang struktur action ya, mungkin saya menyebutnya action, yang mana action ini nanti bisa divisualisasikan di halaman kanvas yang ada di sebelah kanan ini. Contoh tadi misalnya, nah itu ya, itu adalah actionnya. Jadi teman-teman satu padukan baloknya, kemudian eksekusi dengan visualisasi yang bisa dilihat secara langsung apa yang terjadi dari coding atau code atau balok yang sudah teman-teman susun seperti ini. Nah, tentu saja ketika menyusun balok ini kan harus paham gitu ya. Jadi harus paham apa sih maksudnya dari motion, apa sih maksudnya dari looks, apa sih maksudnya dari sound, apa sih maksudnya dari events dan lain-lain. Nah, disitulah nanti akan saya coba jelaskan secara bertahap gitu ya. Jadi adik-adik atau teman-teman dapat definisinya terlebih dahulu sebelum bereksperimen dengan masing-masing balok. Kemudian di MIT Scratch di sini ada section namanya costume. Jadi sebenarnya kostum ini adalah semacam papan gambar atau buku gambarnya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak pengen pakai kucing orange, itu nanti bisa ganti pakai yang lain. Atau misalnya mau pakai background juga bisa. Ini saya coba bikin contoh background ya. Misalnya kita akan coba bikin background pasir ya. Pasir misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita kasih warna. Nah, seperti itu ya. Jadi kelihatan seperti pasir. Terus misalnya saya akan kasih pohon kelapa, ceritanya lagi di padang pasir nih, si kucing orange-nya atau si Scratch mungkin ya. Kita akan coba di kejauhan deh ya, ini agak jauh. Nah, di kejauhan ada piramid mungkin ya. Oke, kita akan kasih warna. Nah, ceritanya nih ya, ceritanya lagi di padang pasir, lagi di Mesir mungkin. Nah, ini contoh adik-adik bisa menambahkan atau teman-teman bisa menambahkan backdrop atau backgroundnya. Jadi ketika kita kembali ke halaman code, nah itu jadi ada backgroundnya. Jadi lebih lebih menyenangkan gitu. Nah, kita coba pindah seperti ini. Nah, kalau sekarang kita mau eksekusi misalnya ya, nah dia akan seakan-akan jalan di padang pasir gitu. Jadi memang itu dia nilai keunggulan dari MIT Scratch. Jadi memadukan antara kreativitas yang tadi sudah teman-teman lihat secara langsung, kita buat background sederhana seperti ini, dan juga code gitu. Nah, saya coba mau nambahin satu lagi deh, yaitu matahari. Nah, misalnya seperti ini, kita akan buat mataharinya. Terus tidak perlu pakai outline ya. Nah, misalnya seperti ini. Terus misalnya warna langit atau awan deh. Paling sederhana dulu ada awan ya. Awan kan biasanya agak-agak putih gitu ya teman-teman. Kita akan coba gambar aja dulu. Kita akan coba buat. Nah, misalnya seperti itu. Oke.
Kita kembali ke code. Jadi kalau teman-teman lihat itu tadi kita sudah bikin backdrop gitu ya, aspek creativity yang saya tadi sempat mention juga. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ada tulisan stage selected no motion blocks. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi ini, ada tulisan ini, tandanya apa? Teman-teman harus klik dulu si objeknya. Jadi code yang sifatnya motion tadi atau jalan ke sebelah kanan segala macam itu harus dihubungkan atau di-connect istilahnya ya ke objek yang teman-teman mau terapkan action tersebut. Dalam artian siapa yang mau jalan, misalnya kucing ini, saya harus klik dulu baru dia muncul lagi. Nah gitu ya. Jadi kalau in case teman-teman tadi menghadapi ada tulisan seperti itu, tinggal klik aja objeknya. Oke, secara garis besar teman-teman sudah melihat kombinasi antara kreativitas tadi ya, kita bikin backdrop dan juga logic ini. Nah tentunya kita akan mulai masuk sekarang ke definisi dari masing-masing. Definisi garis besar dulu aja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan looks, apa sih yang dimaksud dengan sound, apa sih yang dimaksud dengan events dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari balok ini dulu, di sini ada beberapa perintah. Kita akan coba terjemahkan ke bahasa manusia. Ketika bendera hijau diklik, tunggu selama 1 detik, lalu jalan 10 langkah, dan hitung langkah tersebut, yaitu yang di atas ini. Dan bunyi miau, dan muncul teks miau. Gitu. Jadi itu arti dari balok ini gitu. Dari kombinasi balok ini tuh artinya kalau bendera hijau diklik, ya udah nanti akan nunggu 1 detik, jalan 10 langkah, hitung langkahnya berapa, lalu bunyi miau dan teks miau muncul. Maka itu ketika kita klik bendera hijau, dia akan muncul seperti yang kita ekspektasikan gitu. Nah, kalau misalnya kita bongkar pasang seperti ini, ketika bendera hijau diklik, gak ada apa-apa di sini, apa yang terjadi kira-kira? Betul, gak akan terjadi apa-apa. Kita coba klik. Dia nggak akan terjadi apa-apa karena tidak ada perintahnya di sini. Nah itu adalah bagaimana teman-teman bisa menerapkan block coding. Nah sekarang kita masuk ke definisinya. Motion, kalau teman-teman lihat di sini motion ini ya, warna biru ini, itu adalah istilahnya pergerakan. Jadi objek ini atau kucing ini bisa gerak kemana, seberapa derajat, berapa langkah. Kayak yang tadi saya sudah demonstrasikan misalnya dari sini ya, saya coba bongkar dulu. Kita bongkar satu persatu gitu ya, mungkin biar adik-adik atau teman-teman bisa dapat konteksnya. Kita bongkar dulu satu persatu. Misalnya ketika bendera hijau move 10 steps. Nah, maka seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita copot, nggak akan ada apa-apa. Nah, hebatnya Scratch ini kita bisa drag and drop untuk mereset. Misalnya tadi udah di sini, kita mau balik ke sini, kita reset dulu aja di sini. Nah, gitu. Lebih mudah ketika mau menguji coba block coding yang udah kita pasang. Kayak itu motion ya. Jadi motion itu lebih ke arah pergerakan dari objek tersebut. Ya, arah gerak objek tersebut. Gitu. Tentunya ini kan banyak nih detail-detail lainnya yang nanti kedepannya bisa kita explore, atau kalau adik-adik tertarik bisa belajar private dengan Codeblocks, bisa klik daftar di link di description di bawah. Nah, tentu saja kemudian yang kedua kita akan masuk ke looks ya, atau mungkin appearance atau penampilan mungkin bahasanya ya. Kalau kita lihat di sini ada yang warna ungu ini ya, yaitu say meow. Coba kita akan konekkan apa yang terjadi kira-kira. Kita klik ya. Nah, dia akan muncul appearance atau penampilan bahwa oh ada teks meow muncul gitu. Dan begitu juga yang lainnya. Again, ini nanti kedepannya kita akan deep dive secara bertahap ya, nggak langsung dalam satu video masing-masing semuanya. Tapi kalau adik-adik tertarik untuk ikut kelas private ya, monggo bisa klik description di bawah untuk daftar. Lalu kemudian kita masuk ke sound. Nah mungkin udah cukup jelas lah ya, kalau sound itu kan suara ya artinya. Jadi yang berkaitan dengan efek suara. Nah ini misalnya kita ada warna ini ya, agak pink ya, mungkin ya agak pink sedikit, pink tua mungkin ya. Kita akan coba gabungkan apa yang terjadi. Nah, dia akan ada suara miau gitu. Nah ini tentu ada detail-detail lainnya ya, nanti kita bisa deep dive secara bertahap ke depan. Terus ada events. Events ini lebih ke skenario teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat bahasanya kan when, ketika atau saat gitu. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, ketika bendera hijau diklik, start sound meow. Kita coba klik lagi.
Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada perintahnya, nggak ada actionnya seperti ini, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Selain bendera hijau, kita bisa kasih contoh yang lain. Misalnya ketika tombol spacebar di keyboard kita ketuk ya. Nih ya, when space key is pressed. Nah, misalnya kita mau say meow deh. Kalau bendera hijau diklik, nggak terjadi apa-apa. Karena apa? Kita harus mencet tombol spacebar di laptop atau di komputer, bukan bendera hijau. Sekarang saya akan coba klik spacebarnya. Nah, dia akan muncul meow, begitu ya. Jadi lebih tergambar bahwa ini adalah semacam skenarionya. Kita juga bisa gunakan, ini coba saya pasang lagi ya. Ketika sprite diklik, sprite itu adalah nama lain dari objek ini. Gitu. Jadi misalnya adik-adik nanti ada cat, ada mouse, ada dog, ada plane, ada apalagi ya yang lain gitu misalnya. Itu nanti sebutannya sprite gitu. Jadi sprite itu adalah objek. Tapi adik-adik bisa kasih nama atau teman-teman bisa kasih nama misalnya cat, dog, mouse dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat sprite, apa itu sprite? Ini, si objek ini sebenarnya sprite yang bisa digerak-gerakin ini. Oke, kita coba pasang ya. Ketika sprite ini diklik, kalau misalnya kita say meow, apa yang terjadi? Kita kalau klik bendera hijau, nggak terjadi apa-apa. Spacebar, nggak terjadi apa-apa. Kalau kita klik objeknya, nah baru dia akan muncul meow. Nah, jadi kebayang ya, ini skenario-skenario yang bisa adik-adik eksperimen lah gitu. Nanti kita akan deep dive satu persatu nanti ke depannya ya, atau mungkin lewat sesi kelas private. Nah, ini kita akan bongkar pasang dulu, kita akan hapus lagi yang ini. Dan kita akan gunakan yang bendera hijau saja supaya mudah. Kemudian di sini ada kontrol atau kendali. Kontrol ini lebih ke arah sesi gitu. Jadi misalnya tunggu 1 detik, ulangi ketika apa yang terjadi, if else logic atau loop mungkin ya bahasa lebih teknisnya. Tujuan dari kontrol ini adalah sebenarnya untuk mengatur skenario. Misalnya gini, teman-teman mau bikin skenario ketika katakanlah ya, kucing ini harus tunggu dulu 1 detik sebelum mengeong. Saya coba wait 1 second di sini, lalu say meow atau tulis meow. Apa yang terjadi? Nah, dia akan nunggu 1 detik dulu. Kalau misalnya katakanlah saya mau bilang ini 3 detik. Misalnya kita lihat, nah baru dia muncul meow. Nah, jadi dalam project yang lebih besar ke depannya mungkin ya buat teman-teman, ini tuh bisa kayak kita mau bikin game. Ketika misalnya kita klik tombol X, maka apa yang terjadi? Oh, tunggu sekian detik, akan dicek dulu kalau bener nanti muncul apa gitu. Jadi itu adalah kontrol atau kendalinya gitu, supaya nggak langsung tereksekusi semuanya dalam satu waktu gitu. Jadi ada semacam koreografi mungkin bahasa lainnya ya. Kalau misalnya kita istilah kita main di teater mungkin ya, atau kita main musik, kita main band misalnya. Mungkin teman-teman main band atau adik-adik ada yang ikut band. Kalau kita main band kan nggak mungkin piano bunyi tiap saat kan, nggak mungkin bunyi piano itu bunyi terus gitu kan, nggak mungkin. Misalnya pertama trompet dulu atau trumpet dulu nih, trumpetnya bunyi nenet, habis itu drumnya dedet, habis itu baru masuk pianonya gitu. Jadi nggak semuanya jebret dalam satu waktu gitu. Kalau semuanya langsung bermunculan, yang terjadi apa? Nggak rapi gitu kan, malah jadi berantakan gitu. Nah, itu mungkin analogi atau gambaran sederhana dari kontrol. Nanti tentunya kita akan deep dive bertahap lah ke depannya, atau kalau mau join private silakan klik description di bawah. Lalu di sini ada sensing, mungkin teman-teman atau adik-adik ya, apa itu sensing? Sensing itu adalah si objek ini bisa merasakan apa yang ada di sekitarnya. Contohnya misalnya seperti ini. Katakanlah misalnya saya pengen si kucing ini bertanya balik ke saya. Misalnya ketika bendera hijau diklik, maka kucing ini akan bertanya what's your name. Jadi kita klik, nah kita akan jawab. Misalnya nama saya Codeblox. Nah, dia baru terjawab gitu. Kita bisa jawab juga answer ya. Nih Codeblox tadi ya. Kita coba running lagi. Nama saya misalnya Jim di sini. Jadi ini lebih kayak objek ini berinteraksi dengan kita gitu bahasanya, atau dengan orang yang bermain dengan project teman-teman atau adik-adik semuanya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan sensing. Oke, kemudian kita masuk ke operator. Ya, operator ini lebih ke arah matematika ya, itu hitung-hitungan gitu. Jadi misalnya ini saya kasih contoh move +1 untuk menghitung
langkahnya. Ini udah diklik dari tadi ya, jadi udah langkah ke 73. Bisa kita klik lagi 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 gitu. Terus misalnya saya mau tambahin move 10 steps. Misalnya supaya saya bisa ngelihat udah langkah ke berapa. Nah, ini. Gambarannya seperti ini ya. Gitu. Itu operator. Nah, itu mungkin beberapa pembahasan dari apa itu yang dimaksud dengan ini ya, kategori code yang ada di sebelah kiri ini. Dan tadi kita udah sempat bikin juga ya kostum ini ya, kita udah sempat bikin backdrop. Jadi cukup menyenangkan. Sekarang kita akan coba bikin objek selain kucing oranye ini ya. Nah, misalnya kita klik di sini, choose a sprite, lalu kita bisa bikin paint. Nah, di sini akan ada kanvas kosong. Kita bisa kasih nama ini menjadi misalnya plane atau pesawat ya. Misalnya cukup pesawat sederhana aja. Sederhana dulu. Nah, ini objek sederhana dulu aja gitu ya. Misalnya kita bisa bikin objek baru di sini, kita kecilin. Terus kita kasih warna misalnya agak abu-abu. Ups, ini gradasi ya. Bisa gradasi, bisa solid. Ntar kita pakai solid dulu aja deh. Nah, ini misalnya gitu. Atau kita kasih warna lainnya. Jadi objek ini juga bisa bergerak nanti. Misalnya, ini saya akan gabungkan dulu ya, undo. Kita akan group dulu. Misalnya kita balik ke code. Plane-nya ini diklik. Kemudian ketika plane ini diklik misalnya ya, kita bikin action baru, events. Ini kita akan save dulu. Terus ini misalnya move 10 step. Nah, kalau kita klik cat, dia akan muncul ke perintah yang tadi. Kalau kita klik plane, ini akan muncul ke perintah yang baru. Kita klik bendera hijau. Nah, sama-sama jalan. Cat-nya soalnya juga jalan nih, move 10 step. Gitu. Kalau misalnya cat-nya yang lain, misalnya cat-nya start sound meow ya. Kalau kita klik. Nah, jadi kebayang lah mungkin ya adik-adik atau teman-teman sekalian tentang aspek membuat objek baru dan memadukan dalam scene ini ya, atau kanvas ini. Ya mungkin itu saja. Kalau kita tadi udah bikin sprite baru, adik-adik bisa bikin yang lain. Kalau misalnya mau hapus gimana? Tinggal dihapus saja. Nah, ini udah balik lagi ke awal. Oke. Jadi itu sedikit gambaran ya tentang Scratch atau MIT Scratch. Kita bisa kasih nama projectnya juga. Misalnya katakanlah project pertamaku misalnya namanya ya. Kita share juga bisa nih. Nah, ini nanti akan ada muncul ini project pertamaku. Di sini bisa dimainin. Jadi misalnya adik-adik atau teman-teman share gitu ya ke teman, ini bisa dimainin. Gitu. Terus bisa lihat si insight, kita masuk halaman detailnya gitu. Nah, jadi ini contohnya ya, teman-teman. Nah, jadi itulah gambar MIT Scratch. Kita coba lihat code block sebelumnya udah pernah bikin beberapa project sih. Ini ada space. Nih, sebagai contoh ya, kalau kita see inside, kita bisa melihat si bulan dan satelit ini mendekati bumi. Nih misalnya ya. Nah, ini mendekati bumi nih secara bertahap. Ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya adik-adik atau teman-teman tentang project di MIT Scratch ini. Sekali lagi ini sangat menyenangkan ya, karena kita bisa literally eksperimen bebas. Kita bisa gambar apapun yang kita mau. Kita mau bikin apapun yang kita mau. Kita mau gambar background apapun yang kita mau gitu. Jadi di sini bebas. Tapi tentunya teman-teman atau adik-adik juga harus memahami definisi gitu ya dari apa tadi motion, look, sound yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, jadi sekarang apa nih nextnya? Nextnya adik-adik bisa mulai eksperimen dulu. Bongkar pasang balok aja dulu gitu, kayak bikin Lego gitu ya. Nggak apa-apa, bongkar pasang dulu apa yang terjadi. Atau mungkin mau bikin backdropnya dulu juga boleh. Mau bikin background yang istilahnya yang bagus atau apa, objek atau sprite yang berbeda itu juga boleh. Nah, sekali lagi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman tertarik untuk ikut private, boleh klik link description di bawah aja untuk daftar. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.